Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Ade Zulkifli, salah satu dosen Politeknik Pariwisata Makassar, jurusan Hospitality, program studi Divisi Kamar. Baiklah, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Operasional Tata Geraha Lanjutan, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang prosedur pembersihan kamar tamu, mulai dari bagaimana kita mengidentifikasi status-status kamar, bagaimana kita menata atau menyusun room attendant trolley, bagaimana kita prosedur memasuki kamar-kamar tamu, dan selanjutnya adalah bagaimana proses pembersihan kamar itu sendiri hingga proses penyelesaian administrasi setelah proses pembersihan kamar tamu. Mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan yang telah diselesaikan oleh mahasiswa semester 1, yaitu mata kuliah Operasional Tata Geraha, di mana pada saat semester 1 mahasiswa Divisi Kamar telah menyelesaikan mata kuliah Operasional Tata Geraha dengan materi Public Area, dan dilanjutkan di semester 2 ini dengan mata kuliah Operasional Tata Geraha Lanjutan dengan fokus untuk pembersihan kamar tamu. Mata kuliah ini adalah mata kuliah khusus dan mata kuliah wajib yang harus diselesaikan oleh mahasiswa program studi Divisi Kamar. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban untuk melakukan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengajaran, di mana sistem pengajaran yang saya terapkan ke mata kuliah Operasional Tata Geraha Lanjutan ini adalah yang pertama, sistem delivery atau penyampaian materi kepada mahasiswa. Di awal-awal pertemuan, mahasiswa kami berikan materi pemahaman tentang apa itu Operasional Tata Geraha Lanjutan, mulai dari bagaimana dia menyiapkan kamar tamu, bagaimana dia menyiapkan room attendant trolley, hingga bagaimana dia menyelesaikan administrasi yang ada di housekeeping. Setelah itu, kami akan melakukan praktek di laboratorium, di mana Politeknik Pariwisata Makassar memiliki praktek laboratorium. Untuk capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah Operasional Tata Geraha Lanjutan ini adalah yang pertama, untuk sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua adalah untuk pengetahuan, menguasai konsep teoritis secara umum pada bidang tata geraha, yaitu teknik menyiapkan kamar tamu. Untuk keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Dan untuk keterampilan khusus, mampu menerapkan teknik menyiapkan kamar tamu dengan menggunakan metode, alat, bahan, dan SDM yang tepat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa memiliki kemampuan dalam menata room attendant trolley. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan dalam tata cara memasuki kamar tamu. Dan yang terakhir adalah mahasiswa memiliki kemampuan dalam menyiapkan atau menata kamar-kamar tamu. Untuk sub CPMK-nya, mahasiswa dituntut untuk satu, mampu untuk mengidentifikasi tipe-tipe kamar yang ada di hotel. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi status kamar hotel. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengisi room attendant control sheet. Yang keempat, mahasiswa mampu menyiapkan atau menata room attendant trolley. Yang kelima, mahasiswa mampu memasuki kamar tamu sesuai dengan prosedur yang diterapkan. Yang keenam, mahasiswa dituntut untuk mampu membersihkan kamar tamu. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi lost and found atau barang yang ketinggalan atau kehilangan oleh tamu. Untuk bahan kajian, di Politeknik Pariwisata Makassar telah menggunakan ASEAN MRTP atau Mutual Recognition on Agreement Tourism Professional sebagai acuan untuk pengajaran. Maka untuk mata kuliah Operasional Tata Geraha Lanjutan juga sudah menggunakan ASEAN MRTP, di mana ASEAN MRTP ini mencakup satu unit, yaitu Clean and Prepare Room for Incoming for Guests dengan kode D1 HHK CL303. Untuk referensi dan pustaka yang kami gunakan itu sudah sesuai dengan ASEAN MRTP, dan juga tambahan-tambahan referensi dari ahli-ahli bidang housekeeping yang akan saya jelaskan setelah slide berikut ini.
Dan selain itu, kami juga menggunakan YouTube untuk sebagai media menambah wawasan dan tambahan pengetahuan untuk mahasiswa agar lebih memperkaya hasanah pengetahuan yang didapatkan. Aspek selanjutnya adalah aspek yang dilakukan selama proses praktek ini berjalan, di mana setiap dosen yang mengajar akan melakukan penjelasan atau memberikan penjelasan yang lebih rinci dan spesifik kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu mengerti dan memahami pola praktek dan cara menerapkannya. Setelah itu, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk mencoba melakukan praktek tersebut sebanyak beberapa kali hingga mahasiswa tersebut mampu melakukannya dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan. Setelah itu, mahasiswa nantinya akan melakukan pembersihan langsung atau praktek langsung ke area-area yang sudah disiapkan oleh dosen agar mahasiswa mampu menerapkan skill-skillnya, keterampilan-keterampilannya dengan menggunakan alat-alat baik itu yang manual maupun yang makinal atau mesin di area yang sudah disiapkan. Setelah itu, dosen akan mencoba untuk mengecek atau memeriksa hasil pekerjaan dari setiap kelompok mahasiswa yang sudah melakukan proses pembersihan. Ya, itulah model-model aspek interaction yang saya lakukan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk mata kuliah operasional tata graha. Sistem penilaian yang kami gunakan untuk menilai mahasiswa yaitu menggunakan 4 sistem, yaitu nilai harian, nilai tugas, nilai penilaian tengah semester, dan nilai penilaian akhir semester, di mana untuk nilai harian itu dinilai sebesar 15%, untuk nilai tugas sebesar 15%, untuk nilai penilaian tengah semester dinilai 30%, dan yang terakhir untuk penilaian akhir semester dinilai sebesar 40%. Untuk pengisian daftar hadir dan pemberian tugas-tugas, mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar sudah menggunakan platform LMS atau Learning Management System yang ada di sebelah kiri saya. Dengan menerapkan pola-pola seperti itu, diharapkan setiap mahasiswa mampu menerapkan skill, knowledge, dan attitude-nya dengan benar untuk mencapai kompetensi yang baik guna bisa atau mampu berkontribusi kepada industri setelah dia menyelesaikan masa perkuliahannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan video proses pembelajaran praktek untuk mata kuliah operasional tata graha lanjutan. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di praktek selanjutnya ya, di mana ini adalah praktek mata kuliah operasional tata graha lanjutan semester 2, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menyediakan atau menata troli atau room attendant troli untuk persiapan bekerja seorang pramukamar atau room attendant. Di pertemuan selanjutnya ini kita akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pembersihan atau penyiapan kamar untuk tamu, di mana salah satu yang harus dilakukan oleh seorang room attendant pada saat dia membersihkan kamar tamu adalah menata tempat tidur, yang biasanya kalau dalam istilah perhotelannya itu kita sebut dengan making bed atau menata tempat tidur. Ya, di depan saya sudah ada ukuran bed 200 x 200 atau biasa kita sebut dengan king size bed ya, dimana sebentar saya akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana proses menata tempat tidur tersebut. Tapi sebelumnya kita sebagai umat yang beragama, kita memulai dulu perkuliahan kita dengan berdoa agar perkuliahan kita atau praktek kita di pagi hari ini hingga sore hari nanti berjalan lancar. Ya, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Before we practice, let's pray together according to our belief and our religion. Pray begin. Finish. Say greeting to our lecturer. Good morning, Yes, good morning. Oke, terima kasih. Setelah berdoa, ada baiknya saya absen dulu ya untuk melihat kehadiran Anda di hari ini. Ya, dengarkan
dan perhatikan namanya. Yang pertama, Atsir Qurratul Ain, Airin Septania, Afrila Muhammad Fauzan, Felis Paloloan, dan yang terakhir Maulana Al-Abrar. Oke, terima kasih. Baiklah adik-adik sekalian, langsung saja kita ke materi inti, di mana hari ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara atau teknik penataan tempat tidur di dalam kamar tamu. Tapi sebelumnya Anda harus memahami lebih dulu bagian-bagian dari tempat tidur tersebut atau bed, yang biasanya kita sebut dengan bed ya. Bagian-bagian dari bed ini supaya untuk lebih memahami agar kedepannya nanti pada saat terjadi sesuatu atau mungkin pada saat proses pemeliharaan tempat tidur Anda sudah tahu ya. Yang pertama, untuk bagian-bagiannya, yang pertama di belakang saya ini kita sebut dengan headboard ya, kita sebut dengan headboard. Nah, karena dia letaknya berada di kepala tempat tidur, makanya peristilahannya disebut dengan headboard. Apa namanya? Headboard. Ya. Selanjutnya yang di depan saya ini terbagi dari beberapa bagian ya. Yang pertama bagian atas ini. Bagian atas ini kita sebut dengan matras ya, kita sebut dengan matras. Sedangkan bagian bawahnya ini kita sebut dengan istilah spring box ya, spring box. Nah, untuk bagian kakinya, agar tempat tidur itu gampang atau mudah untuk dikerjakan atau dirapikan oleh petugas pramukamar atau room attendant, tempat tidur yang baik atau yang standar di hotel itu sebaiknya bagian atasnya, dua kaki bagian atasnya dalam bentuk roda ya, dalam bentuk roda agar memudahkan room attendant pada saat menarik tempat tidur tersebut, menarik mundur tempat tidur tersebut. Nah, sedangkan dua kaki di bawahnya itu sebaiknya tidak dalam bentuk roda, tapi kaki-kaki biasa ya. Saya ulangi, dua bagian kaki atasnya itu sebaiknya dalam bentuk roda dan dua kaki bawahnya sebaiknya dalam bentuk kaki-kaki biasa. Agar supaya apa? Memudahkan room attendant menarik keluar tempat tidur atau bed ini. Bisa dipahami? Oke. Untuk proses pemeliharaan yang lain, itu matras ini harus dipelihara secara berkala, yang biasanya disebut dengan turning matras atau perputaran matras. Supaya apa? Supaya keseimbangan dari matras ini tetap terjaga. Ya, biasanya di setiap beberapa bulan sekali matras ini akan kita putar agar pegas atau per yang ada di dalam matras ini terjaga keseimbangannya. Oke? Ya, biasanya di tempat tidur itu kalau misalnya yang baik, tempat tidur yang baik itu biasanya, bed yang baik itu biasanya di setiap sudutnya tertulis nama-nama bulan, tapi hanya tertulis 3 bulan pertama saja. Misalnya di sebelah sini Januari, Februari, Maret. Di sudut sana itu tertulis, di sudut sini itu biasanya tertulis April, Mei, Juni. Setelah itu dibalikan atau di bagian belakang dari bed tersebut lagi di sudutnya tertulis tadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Dan dibaliknya lagi di ujung sana tertulis Oktober, November, Desember. Nah, jadi pada saat misalnya sekarang bulan, anggaplah sekarang bulan Juni. Ya, berarti Juni harusnya yang di sudut sana berada di sini. Nah, jadi pada saat setiap 3 bulan kita putar, kita balik, kita putar, itu menjaga keseimbangan dari matras agar tidak miring. Jadi tamu juga akan tetap merasa nyaman pada saat tidur di atas bed ini. Paham sampai di sini? Paham ya? Ya. Itu tadi bagian-bagian dari bed dan sedikit cara memelihara matras agar tetap balance atau tetap seimbang dan agar nyaman ditempati tidur oleh tamu. Ya, selanjutnya untuk ukuran bed ini ada beberapa ukuran ya. Yang di depan kita ini sekarang ada bed dengan ukuran
200 kali 200 cm dengan estimasi nama, biasanya penyebutannya kita sebut dengan king size bed. Ada lagi yang berukuran lain. Ada yang berukuran 180 dikali 200 cm. Itu biasanya kita sebut dengan queen size bed. Sedangkan ukuran yang lain yaitu 120 dikali 200, itu biasanya kita sebut dengan twin bed atau single bed. Ada lagi ukuran lain 100 kali 100, itu biasanya tempat tidur untuk anak-anak. Itu biasanya kita sebut, ada juga yang mengistilahkan dengan Hollywood twin. Ya, ukurannya 100 kali 100, dan masih banyak ukuran-ukuran bed yang lain. Ya, itu tergantung bagaimana industri menggunakan setiap jenis bed tersebut. Biasanya mengacu pada ukuran atau besaran kamar atau luas kamar dari kamar hotel yang tempat kita bekerja nantinya, ya. Ya, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana teknik menata tempat tidur. Pada dasarnya, penataan tempat tidur itu dibagi menjadi dua tipe, ya, atau dua sistem. Yang pertama adalah sistem top seat. Ini sistem yang sudah lama beredar, yang banyak digunakan oleh hotel-hotel di tahun 90-an sampai 2000-an awal. Sistem top seat ini menggunakan 3 lembar seat atau spray, 1 lembar blanket atau selimut, ya, dan 2 atau 4 buah pillow dan pillowcase. Oke, jadi ini sistem yang biasanya digunakan oleh hotel di tahun 90-an, 80-an, 90-an sampai dengan awal 2000, itu menggunakan sistem top seat. Di awal tahun 2000-an, 2003, 2004 itu sudah mulai masuk di Makassar, di mana sistem itu berubah menjadi duvet system. Ya, duvet system, di mana duvet system ini sistem yang bukan baru juga sih, karena dia sudah muncul di awal tahun 2000-an. Ya, sistem yang lebih simple, lebih tidak memakan banyak spray, tidak menggunakan banyak spray, dan bagi seorang room attendant itu lebih efisien pada saat bekerja. Dia hanya menggunakan 1 lembar sheet, 1 lembar duvet cover, 1 lembar inner duvet, dan juga menggunakan 2 atau 4 pillow dan pillowcase. Ya, paham sampai di sini ya? Ada berapa sistem? Ya, 2. Yang pertama? Yang kedua? Oke, thank you. Ya, saya akan mencoba untuk menjelaskan tahapan-tahapannya. Karena dia king size bed, sedikit akan berbeda dengan bagaimana menata tempat tidur yang single bed, ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengambil 1 lembar sheet. Setelah itu kita lebarkan seperti ini, kita kibas-kibaskan seperti ini. Setelah setengah dari sheet ini melebar, itu kita tutup, kita buang ke arah bawah. Dan untuk yang masih tertutup bagiannya, sisinya, itu kita coba kibas-kibaskan juga seperti ini. Ya, oke. Kalau sudah terkibas-kibas seperti ini, di beberapa hotel itu sudah menggunakan tidak menggunakan lagi sistem penebaran sheet, tapi dia sudah melebarkan seperti ini, dan akhirnya dia langsung melebar. Oke, tapi ada juga kalau room attendant-nya masih agak sedikit pemula, itu biasanya dia menarik dulu seperti ini spraynya sampai dia terambil semua. Kita angkat seperti ini, jangan sampai dia gabung atau seperti ini. Ya, kita agak pisahkan. Kita ambil sisinya. Kita rentangkan tangan selebar tangan kita. Setelah itu kita turunkan, kita pungut semuanya, lalu kita coba untuk menebarkan seperti ini. Iya, bisa dipahami? Ya. Tapi kalau yang di industri itu biasanya sudah tidak pakai sistem itu. Dia tinggal melebar-lebarkan, mengibas-kibaskan, sisi satunya dia kibas-kibaskan juga, terus dia hentakkan, dia sudah langsung bisa dibilang langsung rata
sesuai dengan besaran tempat tidur. Pada saat Anda membentangkan seperti ini atau menghempaskan atau spray sheet, itu yang Anda harus perhatikan adalah garis tengah untuk memastikan sisi kiri dan sisi kanan ini sudah seimbang. Jadi Anda tidak perlu lagi ngecek ini sudah seimbang atau belum. Nah, setelah Anda sudah yakin ini sudah berada di center atau di tengah, Anda tinggal tarik sisi spraynya melewati matras sekitar 10-15 cm. Untuk apa? Untuk proses penguncian. Setelah kita menarik hingga 10-15 cm, kita coba kunci dengan cara seperti ini. Ya, kita kunci. Setelah itu sisi satunya lagi kita kunci. Keempat sisinya langsung kita kunci seperti ini ya. Ya, setelah itu sisi bawahnya kita coba tarik lagi supaya dia lebih renggang. Kita kunci. Ya, dan sisi yang terakhir, sudut yang terakhir, ya seperti ini. Selesai untuk pemasangan spray atau sheet. Berikutnya kita akan memasang duvet cover untuk memasukkan inner duvet. Ya, ini adalah duvet cover. Atau yang pertama adalah pastikan sisi atas dan sisi bawahnya benar. Kita mencari sudut, kita cari sudut hingga menemukan sudutnya. Dalam menemukan sudut jangan dibuang, jangan dihilangkan. Ya, lalu kita mengambil inner duvetnya. Inner duvetnya kita pasang. Kita pertemukan sudut inner duvet dengan sudut duvet cover. Seperti ini ya. Ya, kita pertemukan. Seperti ini kita bisa mulai mempertemukan antara sisi duvet cover dengan sisi inner duvet. Seperti ini. Kita pertemukan lagi. Ya, pastikan sisi-sisinya sudah mulai ketemu. Setelah itu kita di sini membutuhkan banyak tenaga ya. Setelah ini kita pertemukan seperti ini. Ya, setelah dia bertemu, kita boleh sedikit mengibas-ibaskannya supaya dia menyatu antara duvet cover dengan inner duvet ya. Ya, setelah kita merasa bahwa sudah bertemu, ya, kita mencoba untuk merapikan. Seperti ini, kita kipaskan seperti ini. Ya, nanti kita akan merapikan lagi. Nanti kita akan mencoba untuk merapikannya lagi ya. Ini belum sempurna ya pastinya. Belum sempurna, dia masih butuh untuk dirapikan. Oke. Kita turun ke bawah. Kita coba merapikan. Kita lipat, jadi setelah dia sama rata, kita lipat seperti ini. Bagian atasnya kurang lebih 40 cm atau 35 sampai 40 cm. Ya, setelah dia sudah kita lipat, kita coba untuk merapikan bagian bawah. Kita tarik. Jadi kita tarik kurang lebih menyediakan space untuk menempatkan pillow atau bantal ya. Ya, kita rapikan lagi untuk memaksimalkan. Setelah itu kita kunci bagian bawah seperti ini. Ini untuk memperlihatkan unsur estetikanya atau kerapihannya ya. Bisa kita rapikan lagi sedikit dan sini ya, kita rapikan bagian bawah. Pastikan semua sisi terlihat rapi. Setelah itu kita pasang pillow. Kita pasang pillow. Cara pasang pillownya seperti ini. Dikeriputkan, lalu pertemukan antara ujung pillow dengan pillowcase. Oke, jangan lupa ada kantong bagian dalam. Masukkan ke dalam kantong. Setelah itu pillow yang satunya lagi kita pasang ya. Setelah itu kita ambil pensi pillow, kita coba setup pensi pillow seperti ini. And then the last, kita memasang bed runner. Ini untuk mempercantik ya, bed runner, atau biasanya juga disebut bed belt, apapun itu ya, untuk menambah keindahan dari bed yang kita rapikan. Kurang lebih proses untuk merapikan bed seperti ini.
Dan yang terakhir, kita coba rapatkan ke bagian headboard. Oke, kita rapatkan ke bagian headboard. Ya, prosesnya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini, ya, tergantung bagaimana standar setapan dari setiap hotel yang ada, ya. Oke, bisa juga seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini proses dari menata atau merapikan tempat tidur khususnya untuk bed king size atau double bed. Paham semuanya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Untuk Rovina, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Iya. Saya mau bertanya Pak, untuk making satu bed itu berapa waktu yang dibutuhkan? Ya, bagus. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang kita sebagai rumah tenda itu sangat dituntut untuk bekerja efektif dan efisien. Jadi setiap hari itu rumah tenda akan membersihkan antara 15 sampai dengan 22 kamar. Makanya untuk proses making bed atau menata tempat tidur ini tidak membutuhkan waktu lama atau Anda dituntut untuk mengerjakannya dengan cepat. Untuk bed single atau bed kecil atau tempat tidur kecil itu membutuhkan waktu antara 2 sampai 3 menit per satu bed atau satu tempat tidur. Tapi kalau untuk yang king size seperti ini atau double bed seperti ini itu membutuhkan waktu 4 sampai 5 menit. Kalau laki-laki mungkin cocoknya 4 menit. Kalau perempuan mungkin bisa kita kasih waktu sampai 5 menit. Coba untuk kalian satu persatu mempraktekkan bagaimana teknik menata atau merapikan tempat tidur atau yang biasa kita sebut dengan making bed. Nanti Anda satu persatu akan mempraktekkan ini. Oke, silakan Ridho memulai untuk Oke, good, mantap, good, ya.